Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fajar Hafia dari Radwar B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prototipe pengukur suhu dan kelembaban. Tempat yang saya uji kali ini adalah kamar saya sendiri. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mulai menjelaskan mengenai prototipe pengukur suhu dan kelembaban. Seperti yang terlihat pada layar, di sini saya menampilkan dua buah tampilan yang terpisah. Yang pertama ini adalah IDE untuk Arduino dan yang di bawah kanan itu adalah tampilan dari peralatan prototipe pengukur suhu dan kelembapan. Alat yang digunakan oleh saya adalah yang pertama ada ESP8266, lalu tentunya ada alat pengukur suhu dan kelembabannya, lalu ada jumper dan terakhir ada breadboard sebagai penghubung antara ESP8266 dan sensor suhu dan kelembaban. Sensor suhu dan kelembaban ini menggunakan DHT11. Kita lanjut ke bagian IDE Arduino-nya. Untuk bisa membuat alat sensor berfungsi, ini kita harus melakukan coding. Di sini adalah contoh coding yang saya buat untuk dapat menjalankan sensor suhu dan kelembaban. Saya akan menjelaskan mengenai coding secara umumnya. Yang pertama di sini ada include class atau package sebagai keperluan dari menjalankan sensor. Yang pertama adalah ada fluid sensor, lalu ada DHTU ini untuk sebagai package dari sensor DHT11-nya. Lalu di sini ada ESP8266 Wi-Fi sebagai package penghubung Wi-Fi dengan alat. Lalu di sini ada ESP8266 TTP client sebagai komunikasi antara ESP8266 dan website menggunakan protokol HTTP. Lalu selanjutnya di sini ada pendevice. Di sini yang pertama di sini ada define DHT11, DHT-pin 2 yang artinya data yang diterima oleh sensor suhu dan kelembaban berada pada kabel jumper D dihubungkan dengan D2 di ESP8266. Lalu tipe DHT-nya adalah DHT11 yang saya jelaskan sebelumnya. Terus setelah kita define untuk pinnya di mana dengan tipenya, kita panggil atau metode dari DHT-nya menggunakan parameter pin dan tipe dari DHT. Lalu di sini ada deklarasian Wi-Fi client secure untuk menghubungkan antara alat dan website. Lalu di sini ada delay dengan tipe integer. Di sini ada konstanta
SID ini adalah username dari WiFi karena sebagai penghubungnya menggunakan jaringan WiFi passwordnya. Bisa dilihat. Lalu untuk servernya di sini saya menggunakan TeamSpeak yang telah saya buat sebelumnya. Lalu di sini ada metode setup. Yang pertama saya menuliskan serial design di 115.200, lalu kita panggil untuk data yang jadi, lalu kita mulai lakukan nilai 10 milisecond, lalu WiFi nya kita juga panggil, isi dengan parameter dengan password yang ada di atas. Lalu ini kita hanya menampilkan string atau data di konsol. Lalu sini kita coba untuk melakukan print information to ke misalnya kita akan print di konsol nama dari WiFi nya. Lalu di sini ada pengecekan jika WiFi statusnya tidak connect, maka akan dilakukan delay 50 second untuk terus mencari koneksi sehingga sampai terhubung. Jika telah terhubung, maka kita akan menampilkan pesan WiFi connected. Selanjutnya di sini ada method loop. Di sini ada sensor event untuk mengambil temperatur dan kelembaban dari sensor radiasi basnya. Untuk cara mengambil temperatur adalah dengan cara RT, lalu panggil metode temperatur, lalu get eventnya. Ini adalah lakukan pengecekan jika temperaturnya bukan sama dengan nil atau null atau none, artinya tidak ditentukan, maka kita akan menampilkan pesan di konsol yaitu error reading temperature. Tapi jika ditemukan untuk temperaturnya, maka kita akan melakukan menentukan pesan temperatur berapa dengan satuan Celcius. Nah, di sini ada metode pub untuk mengirim data temperatur yang didapatkan ke TeamSpeak. Lalu di sini ada pengambilan kelembabannya, kurang lebih seperti temperatur. Yang membedakan hanyalah fungsinya. Untuk yang sini kita mengambil temperatur, untuk yang sini mengambil kelembaban. Selebihnya yang ke bawah sini adalah sama. Lalu kita akan melakukan delay selama 10.000 milisecond atau dengan 10 detik untuk terus berulang mengambil data-data dari temperatur dan kelembaban. Nah, mengenai metode ini saya deklarasikan di bawah sini. Fungsi dari metode ini untuk komunikasi antara alat dan website. Jadi ketika alat mendapatkan data kelembaban dan suhunya, kita akan kirimkan data tersebut ke website melalui metode ini yang saya beri nama webhook dengan parameter pertama itu string, fieldnya, lalu data yang dikirimkan berdasarkan yang didapat oleh alat. Di sini saya menuliskan kondisi terlebih dahulu untuk menangani ini akan dikirim
ke field mana. Nanti apa sih maksud dari field ini saya akan jelaskan pada bagian website TeamSpeak. Ini saya mengisi jika field yang kami telah dikirim adalah string 1, maka isi field 1 dan selain itu akan isi field 2. Lalu ada sini ada client insecure karena TeamSpeak itu menggunakan HTTPS, maka untuk pemanggilannya salah satu metodenya adalah dengan cara memanggil client insecure, lalu client connect http API teamspeak.com atau URL-nya ini, lalu di parameter kedua portnya, lalu kita deklarasikan HTTP untuk mengirim datanya, atau ini sebagai URL-nya, URL-nya. Lalu di sini saya masukkan ke konsol untuk di game. Lalu saya deklarasikan server type-nya. Yang pertama ada string server, ini dari server yang di atas ini dengan isi seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan field, variable field yang dapatkan dari pengkondisian ini, dan terakhir data yang dikirimkan. Setelah saya melakukan pendeklarasian variabel server path sebagai bentuk kepastian, saya di sini melakukan print informasi ke konsol berupa server-nya apakah sudah atau tidak, juga untuk pengecekan atau log gitu sebetulnya. Nah, lalu setelah beres kita panggil TTP panggil metode di gen, lalu parameter pertama ada client ini, lalu sepertinya. Nah, yang kedua kita menambahkan dividernya, yaitu konten tipenya sebagai desain. Kita melakukan pemanggilan informasi lagi di konsol, yaitu http get. Ini tembak untuk yang tadi dilanjut dengan cara http metodenya get, lalu kita print get string hasil dari dapat setelah menembak server type yang dideklarasikan. Dan yang terakhir sebagai pengecekan, kita mengambil HTTP code ini sebagai penanda apakah ketika kita mengirim data ke TeamSpeak itu berhasil atau tidak dengan melihat kode. Nah, hasil dari kode ini lalu kita masukkan tentunya ke alat yang tadi telah kita rangkai. Berhasil kurang lebih hasilnya seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Ini adalah hasil dari penangkapan sensor suhu dan kelembaban pada alat yang telah dimasukkan suatu fungsi untuk mengukurnya. Ini hasil dari yang ditangkap kurang lebih selama 15 menit terakhir. Bisa terlihat grafiknya. Ini untuk di jam 22.00
24, suhu ada di sekitaran 25. Lalu untuk menit selanjutnya sampai sekarang itu ada di suhu 24 derajat. Nah, seharusnya di sini ada kelembaban di 22.04, ada di 21, dan untuk sekarang ada saat ini masih tetap sama, ada di 81. Nah, untuk kelembaban untuk tadi 1 dan 2 ini adalah sebagai penanda di sini bahwa V1 itu untuk suhu, dan untuk kelembaban itu di V2. Mungkin sekian saja video mengenai prototipe sebenarnya kelembaban ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.